Silakan Pak Angkus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, selamat Rahayu. malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman di RTS dan jaringan ICIR atas inisiatif untuk menghidupkan kembali forum dialog kita, forum Kamisan. Dengan ini ya sudah cukup lama kita istirahat, saya kira masih relevan untuk diangkat kembali karena ini pengalaman selama ini kan cukup menarik dan banyak mendatangkan pemahaman maupun saling pengertian di antara kita semua. Jadi itu pertama, saya terima kasih juga ke Mbak Nunung ya, mungkin saya ke soal masyarakat adatnya nanti Mbak Nunung yang lebih mendalami, saya mungkin dari sisi kepercayaannya saja. Nah, topik atau isu-isu aktual yang saya kira masih relevan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat saat ini, yang perlu kita tindak lanjuti atau kita kembangkan di dalam forum Kamisan ini ada beberapa hal. Pertama, misalnya menurut saya itu soal perlunya masih diperlukannya pelurusan stigma bahwa leluhur bangsa Nusantara ini primitif. Dan ini tercetus saya kira dari perkataan apa yang disampaikan oleh Bahar Smith gitu ya, yang mengatakan tanpa adanya orang Arab, Dudung dalam arti ini berarti kan bangsa Indonesia ya. Dudung katanya masih menyembah pohon. Nah itu kan berarti dalam pikiran Bahar Smith dan banyak, saya kira banyak orang yang masih menganggap memang leluhur bangsa Indonesia itu ya penyembah pohon, penyembah batu. Jadi itu dianggap masih primitif. Jadi itu yang perlu nanti diluruskan dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Nah, kemudian juga ada pernyataan salah satu tokoh Islam, nggak tahu dari PKS atau dari mana ya, yang juga viral, yang menyebutkan dan dia mengkritisi soal Islam Nusantara, yang dia mengatakan bahwa sebagian besar bahasa yang ada di Nusantara itu bahasa dari Islam. Tanpa adanya bahasa dari Arab, Indonesia itu tidak punya apa-apa. Bahkan katanya akhlak misalnya, akhlak itu bahasa Arab. Nah, kalau itu bahasa itu dihilangkan, akhlak berarti kan manusia Indonesia tidak punya kata lagi. Itu berarti manusia Indonesia tidak berakal. Nah, itu kan seolah-olah merendahkan bahwa leluhur kita ini memang tidak punya bahasa. Dalam arti mungkin apakah memang leluhur kita itu bisu, tidak berdialog dengan bahasa. Jadi menganggap budaya juga rendah. Gitu. Bahkan frase atau kata pun atau bahasa pun tidak dimiliki. Dia bilang juga sekarang ada kegiatan-kegiatan yang berusaha mengalihkan bahasa Arab ke dalam bahasa yang lain. Dia bilang misalnya lahir atau jasmani mau diganti dengan raga, kan? Terus nafs mau diganti dengan jiwa. Itu kan menjadikan sekularisasi agama, kok dikaitkan ke situ, gitu. Kan, tapi artinya di bawah sadar mereka itu orang intelek itu menganggap leluhur kita juga memang ya primitif lagi, tidak berbudaya, kan itu perlu diluruskan. Nah, kemudian yang kedua adalah ya mungkin dalam kaitan ini perlu juga melanjutkan forum atau bahasan mengenai nilai luhur penghayat dan masyarakat adat. Nah, mungkin juga perlu diperkaya dengan misalnya tadi apa yang dikatakan Pak Yayi soal perjumpaan agama lokal, agama leluhur dengan agama dunia. Nah ini kan sebetulnya kan kita sering agama masuk ke Nusantara, Islam masuk ke Nusantara itu dengan damai, walaupun itu tidak seluruhnya benar kan, tapi damai. Namun kedamaian itu apakah disebabkan nilai Islamnya atau nilai lokalnya?
Karena menurut saya yang menyebabkan damai itu karena karakter masyarakat Indonesianya, masyarakat Nusantaranya yang tidak suka konflik. Sehingga terjadi perdamaian walaupun ada kekerasan. Berusaha untuk damai, berusaha untuk mengharmonikan, berusaha untuk inkulturasi budayanya, sehingga terjadi percampuran-percampuran yang dalam kedamaian. Namun dampaknya kan memang corak atau tipe orang beragama, taruhlah Islam misalnya, atau Hindu atau Buddha, yang ada di Nusantara memang jadi lebih kaya. Kalau di sisi positif artinya lebih beragam, lebih kaya kan. Tapi kalau sisi pandang negatif, dipandang dari sisi negatif, orang memandangnya negatif, itu dianggap ini sesat gitu. Nah, ini yang saya kira perlu juga diangkat gitu. Gimana sebetulnya proses perjumpaan antara agama leluhur dan agama-agama yang dunia yang datang, sehingga terjadi akulturasi, terjadi proses-proses saling memberi, gitu ya, menerima dan memberi, dan itu menjadikan kekayaan dari masyarakat beragama di Nusantara ini. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi sebagaimana disampaikan Pak Yai juga, soal dampak keputusan MK yang ternyata kan belum seluruhnya menjadikan masyarakat penghayat ini lepas dari diskriminasi. Karena sampai sekarang ternyata kan masih ada perlakuan-perlakuan diskriminasi. Misalnya untuk masuk TNI. Gitu ya. Untuk masuk TNI kan belum bisa. Banyak kasus-kasus itu teman-teman di Mapurulo, ya, yang di Sulawesi Barat, kemudian teman di Ugamo Bangsa Batak di Sumatera Utara, Parmalim juga, kemudian yang terpaksa merubah kembali identitas yang tadinya sudah penghayat karena beberapa kali menghadapi kendala untuk masuk ke TNI dan tidak dibuka ruang untuk para penghayat, sehingga akhirnya merubah lagi KK dan KTP-nya. Dan itu setelah merubah KK KTP mereka diterima, artinya kan secara di luar keyakinan gitu. Itu sebenarnya punya potensi yang cukup besar dari masyarakat penghayat ini untuk masuk mengabdi di TNI. Nah, di polisi juga saya belum tahu persis, walaupun pernah ada pernyataan dari Kabag Humas atau apa ya, dari dulu pernyataan bahwa kepercayaan kepolisian menerima atau membuka bagi para penghayat kepercayaan. Nah, namun itu kan belum ada bukti gitu ya, karena memang di masyarakat penghayat belum ada laporan penghayat yang masuk ke polisi. Tapi yang TNI jelas. Dan lucunya malah Pak Dudung kalau nggak salah dia buka siap untuk menerima yang dari pesantren gitu ya. Itu udah ada keistimewaan tuh, eksklusif. Nah, kalau yang penghayat kok masih dihalang. Nah, ini perlu kita bahas bersama kira-kira ke depan seperti apa. Dan ketiga adalah Komcad, komponen cadangan TNI Angkatan komponen cadangan TNI yang di bawah Menhan. Nah, tahun 2021 pernah ada penerimaan itu untuk Komcad, dan begitu teman-teman yang penghayat, anak generasi muda yang coba untuk melamar untuk masuk, ternyata tidak tersedia pilihan untuk kepercayaan. Nah, malah yang lucu justru di situ ada pilihan untuk agama Shinto. Agama Shinto kan agamanya Jepang, orang Jepang, leluhur Jepang, kok Shinto disediakan malah yang kepercayaan nggak disediakan, kan itu lucu gitu ya. Nah, ini juga saya kira perlu pembahasan karena kita sudah berusaha ngirim surat, nggak pernah ada respon gitu. Jadi kayak yang mungkin suratnya masuk keranjang sampah barangkali itu. Nah, untuk menanyakan hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu bahas bersama kira-kira bagaimana nih caranya untuk agar terbuka gitu peluang yang sama bagi masyarakat penghayat kepercayaan.
Karena kan lucu gitu, yang dari luar bisa, kok yang produk dalam negeri gitu kok dihalangi. Padahal dari sisi loyalitas saya kira yang akan lebih tinggi loyalitas yang pribumi gitu ya dari sisi agamanya. Karena tidak ada ewuh pakewuh dengan yang lain. Dan terbukti masyarakat adat, masyarakat penghayat itu kan sangat-sangat memiliki apa namanya hubungan batin yang kuat dengan leluhurnya, hubungan batin yang kuat dengan lemah tanah airnya. Jadi kalau dikaitkan dengan bela negara, saya yakin akan lebih kuat itu hubungan batinnya gitu. Nah ini, nah kemudian yang berikutnya adalah soal soliditas gitu ya. Kan kita masyarakat adat dengan masyarakat penghayat sebetulnya di negara oleh pemerintah itu sudah disatukan satu payung. Di bawah Dirjen Kebudayaan dikelola oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Nah, namun kelihatan pengelolaannya ini masih split gitu ya, masih terpisah. Nah, padahal antara masyarakat adat dengan masyarakat kepercayaan sebetulnya ada overlapping yang sangat kental gitu. Ada overlappingnya, ada pertapalan, ada kesatuannya, kebersamaan. Nah, ini ke depan ini pengelolaan ini mestinya terintegrasi gitu. Jadi jangan masyarakat adat sendiri, masyarakat penghayat sendiri, dikelola sendiri-sendiri. Nah, itu perlu di. Nah, kemudian yang kelima adalah soal peningkatan kapasitas penghayat. Nah, ini perlu gitu ya, karena selama ini negara atau pemerintah ini kan sebetulnya agak nampak setengah hati mengelola dan membina atau mengelola penghayat lah ya, penghayat kepercayaan. Karena tadi dalam pikirannya mungkin masih ada kesungkanan, ada kebingungan antara ini budaya atau sistem keyakinan. Itu juga berpengaruh. Kemudian karena kalau ini sistem keyakinan, ini dianggap ini bukan agama dan harus masuk ke agama yang resmi, tidak boleh terlepas dari dulu kan begitu. Sehingga ya tadi ada setengah hati untuk mengelolanya. Jadi seolah-olah hidup boleh, tapi besar tidak boleh. Nah, itu yang dan dampaknya adalah pengabaian terhadap peningkatan atau pengembangan kapasitas dari masyarakat penghayat. Nah, ini juga perlu dibahas bagaimana nih untuk meningkatkan kapasitas penghayat yang memang agak tertinggal dibandingkan dengan masyarakat penganut agama lainnya. Dan yang terakhir, saya kira juga ini merupakan problem bersama dari semua penganut agama dan maupun kepercayaan adalah perkawinan beda agama, berbeda keyakinan. Karena konstitusi sebetulnya menjamin, karena di dalam konstitusi baik dari pasal 29 maupun pasal 28 itu kan menjamin setiap orang atau setiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya kan, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Setiap orang berhak untuk meyakini kepercayaan. Setiap orang berhak untuk meyakini agama. Artinya kalau disebutkan setiap orang berarti kan dalam satu keluarga itu dijamin untuk berbeda. Artinya kalaupun mau melangsungkan suatu perkawinan, berbeda agama harusnya negara menjamin, tidak boleh menghalangi. Orang konstitusinya bilang setiap orang, berarti dalam satu keluarga bisa berbeda keyakinan. Tapi praktiknya, kenapa dihalangi? Kenapa tidak bisa terjadi perkawinan beda agama? Dihambat, bukan dihambat, malahan dihalangi. Nah ini kan perlu dibahas. Ini saya kira ke depan mungkin mengundang ahli hukum ya atau praktisi di Dukcapil misalnya atau dari Kumham misalnya, kenapa ini dihalangi? Ini kan negara menghalangi, ini kan berarti melanggar konstitusi. Di Undang-Undang Adminuk memang disediakan pasal itu bahwa
perkawinan yang beda agama harus melalui eh, penetapan pengadilan. Dari pengaturan harus melalui penetapan pengadilan itu pun itu adalah upaya penghambatan. Apalagi dalam praktek, upaya lewat pengadilan pun sulit sekali. Itu pengalaman pribadi, anak saya itu sampai 2 tahun terkatung-katung. Tidak bisa melangsungkan, kita mengajukan ke pengadilan. Namun selalu dihambat, sampai 3 kali saya itu mengajukan eh, permohonan, 3 kali, 3 hakim di pengadilan negeri Bekasi. Ya. Yang pertama dia bilang, sampai kapanpun kalau selama saya jadi ketua pengadilan tidak akan mungkin, jangankan menghayat dengan Islam, Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu pun tidak akan saya layani. Dia bilang gitu tuh ketua pengadilan. Begitu ketua pengadilan diganti, kita ngajukan lagi permohonan. Nah, itu juga gagal. Terus ganti lagi ketua pengadilannya, kita ngajukan lagi, gagal lagi, ditolak lagi. Sampai 2 tahun. Begitu. Ini kan jelas itu sebuah pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh negara. Karena ini mungkin tidak perlu dibahas ini karena ini masalah bersama nih, semua agama penganut agama mengalami hal yang sama. Ya, yang punya uang kan ya di luar negeri, kawin di luar negeri, dicatat di kedutaan, kemudian masuk lagi balik ke Indonesia, toh diakui, kan lucu gitu. Itu aneh, aneh. Jadi barangkali itu poin-poin yang mungkin ke depan kita perlu bahas bersama. Jadi satu adalah pelurusan stigma leluhur ya, yang dianggap primitif. Kedua adalah mengangkat nilai-nilai leluhur penghayat dan masyarakat adat. Itu saya kira yang periode yang lalu kita juga sudah mengangkat ini, gitu. Tapi perlu diperkaya mungkin dengan lebih memperluas pesertanya atau ininya wacananya yang ada di seluruh Nusantara gitu ya, termasuk tadi perjumpaan agama leluhur dengan agama dunia bagaimana hasilnya. Yang ketiga adalah hambatan diskriminasi yang masih ada khususnya TNI, Komcat dan Polri. Kemudian keempat adalah soliditas masyarakat penghayat dan masyarakat adat. Kelima adalah peningkatan kapasitas penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Bagaimana supaya mengejar ketertinggalan ini. Kemudian yang terakhir adalah keenam, perkawinan beda agama beda keyakinan. Mungkin itu poin-poin yang saya kira perlu dijadikan isu dalam pembahasan forum kami. Terima kasih. Rahayu. Rahayu Pak Gus.